Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih buat sahabatku Ibrahim semuanya. Sudah nonton dan dukung channel Ibrahim Official. Semoga sahabatku semua selalu sehat, lancar terus rezekinya, dan dimanapun sahabat berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku Ibrahim Official, sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok malaikat Israfil, saat melipatkan sayapnya yang besar, luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, sehingga membuat Jibril tampak kecil. Dan ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat. Ketika telah tiba waktunya malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala, hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Sahabatku Ibrahim Official, diketahui bahwa Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat kehilangan ridho Allah. Sahabatku Ibrahim Official, dikisahkan dari Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan, yakni dalam rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Dikatakan suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata neraka itu hitam pekat, nyala apinya tidak dapat dipadamkan, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati. Karena panasnya, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di bumi akan mati. Karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya, seandainya satu mata rantai penghuni neraka, panjangnya 70 hasta, diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping, bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah kemudian pun mengatakan kepada Jibril, cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar. Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, wahai Jibril, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau punya kedudukan yang mulia, dianugerahkan Allah kepadamu? Kemudian Jibril menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Aku menangis siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui, kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis dulu, ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah kemudian ikut menangis, makhluk mulia itu pun terus menangis, hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya. Wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Mendengar itu keduanya pun merasa tenang. Kemudian malaikat Jibril kembali ke langit. Sahabatku Ibrahim Official, kisah selanjutnya dalam kitab Khusyuk Isyolat karya Al-Hafiz Ibnu Raja. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tempat menciut, dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Menjalani kehidupan Nabi sebagai raja, atau sebagai hamba sahaya. Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril, malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab, aku memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya. Malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Rasulullah kemudian bertanya, mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, demi Allah aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi, kecuali mengabari datangnya hari kiamat. Lantas siapa malaikat tadi, tanya Rasulullah. Dialah Israfil sang peniup sangkakala, jawab malaikat Jibril. Israfil merupakan salah satu di antara nama malaikat yang masyhur, dikenal tugasnya meniup sangkakala atau terompet pada hari kiamat. Sahabatku Ibrahim Official, kira-kira seperti apakah gambaran wujud dan sifat malaikat Israfil menurut berbagai hadis? Tonton videonya sampai akhir, buat sahabatku semuanya yang baru nonton.
Jangan lupa klik like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya. Sahabatku Ibrahim Official, Syekh Mahmud dalam kitabnya, menyebutkan bahwa pemilik sangkakala adalah Israfil alaihissalam, yakni seorang malaikat yang agung dan mulia. Di antara para malaikat Rasulullah pun bersabda, sangkakala itu berbentuk tanduk yang sangat besar yang ditiup. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah juga menyampaikan bahwa, malaikat Israfil sebagai pemilik sangkakala selalu siap siaga, menanti perintah dari Allah untuk meniup sangkakala. Karena itulah malaikat Israfil tidak mengedipkan mata satu kali pun, karena takut akan datangnya perintah untuk meniup sangkakala secara tiba-tiba. Rasulullah melanjutkan, tentang wujud sosok malaikat Israfil, sesungguhnya ke depan pemilik sangkakala atau malaikat Israfil, sejak dipercayakan kepadanya untuk meniup sangkakala, maka ia pun selalu siap siaga melihat arsy, seakan-akan dua matanya bagaikan dua bintang yang memancar, artinya malaikat Israfil selalu melihat ke arsy, dan tidak berpaling serta tidak berkedip. Rasulullah bersabda, bagaimana aku merasa nyaman, sedangkan pemilik sangkakala malaikat Israfil telah menelan abad menghadapkan keningnya, dan telah menyiapkan pendengarannya, untuk menanti perintah meniup sangkakala Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya, dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 87. Disebutkan juga oleh Abu Al-Fajr Jamaluddin Ibnu Jauz, dalam kitab Bustanul Waizin, bahwa Israfil adalah malaikat yang sangat besar, satu sayapnya ada di timur, dan satu sayapnya lagi ada di barat, kakinya berada di lapisan ufuk bumi yang paling bawah, dan jaraknya 500 tahun perjalanan 7 lapis langit, hanya sampai kedua lututnya, lehernya merunduk di bawah arsy Allah. Dia memegang sangkakala dan pandangannya selalu melirik ke arah arsy, telinganya selalu waspada mendengar perintah Allah, untuk meniup sangkakala benda yang selalu dipegangnya. Sangkakala adalah bentuk tanduk yang terbuat dari cahaya, saat sangkakala ditiup berarti kiamat telah terjadi, dan pada saat itu hati manusia akan dipenuhi ketakutannya luar biasa dahsyatnya, huru hara saat kiamat akan terjadi, sejak ditiupkannya sangkakala, bersamaan dengan angin yang ditiup kencang, dan malaikat Israfil memiliki 600 sayap, sama halnya dengan malaikat Jibril. Sahabatku Ibrahim Official, sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk beriman kepada Nabi, dan juga malaikat, artinya kita harus meyakini adanya mereka, dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk mengimani, tak hanya Nabi malaikat pun mendapat utusan yang berbeda-beda dari Allah, seperti misalnya malaikat Israfil mendapat tugas untuk meniupkan sangkakala pada akhir zaman nanti, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang bertajuk, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi, karya Imam Syamsuddin Al-Quran, disebutkan bahwa, para ulama sepakat malaikat peniup keramat sangkakala ialah Israfil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, sebagaimana disebutkan Abu Said Al-Karni radhiyallahu anhu, bagaimana akan bersantai-santai, sedangkan malaikat peniup sangkakala Israfil telah menetapkan sangkakalanya di bibirnya. Saya menunggu perintah untuk meniupnya, lantas bagaimana kisah tugas malaikat Israfil, serta apa saja tugasnya dalam agama Islam. Sahabatku Ibrahim Official, yang pertama fakta terkait, malaikat Israfil merupakan malaikat utusan Allah, yang bertugas untuk meniup sangkakala, sebagai tanda hari kiamat nanti. Hal ini pun sudah tertulis dalam ayat Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 87, dan ingatlah pada hari ketiga sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Tak hanya itu, Rasulullah pernah bersabda mengenai terompet sangkakala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi,
Allah menciptakan juga sangkakala, lalu Allah berikan kepada Israfil, di tengah menunggu datangnya perintah dari Allah, untuk meniup terompet tersebut. Fakta mengenai terompet sangkakala yang ditiup Israfil, dalam beberapa tafsir dan pendapat para ulama, disebutkan bahwa malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebanyak beberapa kali jumlah. Pertama yang disebutkan adalah sebanyak 2 kali, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas Al-Hasan Al-Basri, dan Ibnu Hajar rahimahullah, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 6-7. Sesungguhnya, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Quran Surat An-Nazi'at ayat 6-7, tiupan itu disebut sebagai penyebab terkejutnya seluruh makhluk, sehingga menyebabkan kematian. Adapun tujuan ditiupkan sebanyak 2 kali yaitu, mencakup 2 kejadian berupa kematian dan kebangkitan, tetapi jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40 tipuan, sebagaimana sabda Rasulullah. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, syarat antara 2 tiupan adalah 40. Ketika para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan menjawabnya." "Lalu apakah 40 tahun?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Hadis riwayat Bukhari 4935. Selain 2 kali tiupan ada pula yang berpendapat 3 kali tiupan, tapi hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala terompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil, kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan apabila dia diperintah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Jawab Rasulullah, "Bagaikan tanduk dari cahaya." "Bagaimana besarnya ya Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Sangat besar, bulatannya seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama nafakul fasah, tiupan untuk menakutkan, kedua nafakul fa'ak, untuk mematikan, ketiga nafakul ba'at, untuk menghidupkan kembali, atau membangkitkan." Jika melihat buku bertajuk Kiamat, karya tim Gema Insani 2013, tiupan pertama, yaitu tiupan faza atau tiupan yang mengagetkan, melalui tiupan tersebut manusia akan merasa kebingungan, bumi terbelah, gunung berterbangan, dan binatang-binatang berhamburan. Setelah itu Allah mengutus Israfil untuk meniup selanjutnya, yang mematikan hewan. Selanjutnya Allah kembali meminta Israfil, meniup sangkakala untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati, dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar, untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Dari hadis yang diriwayatkan tersebut disebutkan pula bahwa bentuk terompet sangkakala seperti tanduk, yang terbuat dari cahaya, sementara ukuran bulatan pada depan seluas langit bumi. Ketiga, tugas lain dari malaikat Israfil tak hanya sebagai malaikat peniup sangkakala, dijelaskan pula tugas lain dari malaikat Israfil yang telah diutus oleh Allah. Dalam kitab Imam Abdul Rahim, yang berjudul Saraf Akbar, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa sesungguhnya malaikat Israfil memohon kepada Allah, agar diberikan kekuatan 7 langit, maka Allah mengabulkan permohonan itu, dengan memberikan kekuatan 7 bumi, kemudian Allah memberikan kekuatan angin, kekuatan gunung, kekuatan sesuatu yang berat. Itu berarti Allah juga telah memberikan tugasnya kepada Israfil, untuk melindungi makhluk dan alam semesta, sebagaimana yang disebutkan, sebagai makhluk Allah yang taat. Israfil juga selalu menemani malaikat lain, untuk selalu bertakwa dan bertasbih kepada Allah. Kemudian yang keempat, tangisan malaikat Israfil mengenai hari akhir, disebut sebagai makhluk Allah akan semua ajarannya. Israfil pun pernah disebutkan menangis, lantaran pernah menyaksikan neraka jahanam sebanyak 3 kali dalam sehari semalam. Melihat hal itu Israfil pun menangis sejadi-jadi hadapan Allah. Tangisan tersebut berhasil dihentikan olehnya, sebab jika tidak dihentikan, tangisan malaikat Israfil dapat membasahi bumi seperti banjir bandang, yang pernah terjadi di masa Nabi Nuh. Cerita lain pun disebutkan, bahwa air laut dan seluruh air yang ada di bumi ini jika disatukan, maka hanya cukup membasahi kepala malaikat Israfil, dan sebutkan pula bahwa akan ada penyeru, dan hal buruk yang belum pernah lihat manusia adalah hari kiamat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
Surat Al-Qamar ayat 6, yang artinya, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan, makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah yakni malaikat Jibril, Israfil dan Rasulullah. Semua tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir akan kemurkaan Allah. Wallahu alam bisawab. Lantas, bagaimanakah dengan kita wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Sahabat Ibrahim Official, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.